11 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 171 triliun rupiah. Angka inilah yang memantik kemarahan serius Beijing terhadap para raksasa industri pertahanan Amerika. China kini tak lagi berhenti pada gertakan atau peringatan simbolis. Langkah nyata mulai diambil, pembekuan aset, pemutusan jalur bisnis, dan tekanan langsung pada urat nadi ekonomi global. Dalam video ini, kita akan mengulas bagaimana langkah balasan tersebut menghantam nama-nama besar seperti Boeing hingga Northrop Grumman, serta mengapa garis merah di Selat Taiwan kini mendorong stabilitas dunia ke ambang krisis yang semakin sulit dihindari. Sobat channel Kabar Langit, Beijing baru saja mengambil keputusan yang sangat menentukan dengan mengumumkan sanksi keras terhadap sejumlah perusahaan pertahanan utama Amerika Serikat beserta para eksekutif puncaknya. Nama-nama raksasa seperti Boeing, Northrop Grumman, L3 Harris, dan Anduril Industries masuk dalam daftar sasaran. Langkah ini merupakan respons langsung atas kebijakan Washington yang dinilai semakin provokatif. Pemerintah China secara resmi membekukan seluruh aset perusahaan-perusahaan tersebut yang berada di wilayah kedaulatannya, sekaligus melarang organisasi dan individu lokal melakukan bentuk transaksi bisnis apapun dengan mereka. Ini menandai pergeseran besar dari sekadar teguran diplomatik menuju sanksi ekonomi konkret yang berpotensi mengganggu operasi global perusahaan-perusahaan Amerika di pasar Asia yang sangat strategis dan luas. Tindakan ini jelas bukan peringatan ringan. Beijing ingin menciptakan dampak finansial yang nyata. Tidak hanya perusahaan yang terkena imbas, para eksekutif senior yang tercantum dalam daftar hitam juga dilarang memasuki wilayah China. Pesannya tegas dan terbuka, setiap keterlibatan dalam upaya memperkuat militer Taiwan akan dibayar dengan konsekuensi ekonomi yang mahal oleh sektor swasta Amerika Serikat. Dari sisi pasar, langkah ini langsung memicu ketidakpastian baru bagi para investor, terutama mereka yang memiliki eksposur besar di sektor pertahanan dan teknologi yang bergantung pada rantai pasok Asia Timur. Sanksi ini muncul hanya beberapa hari setelah pemerintahan Donald Trump menyetujui paket penjualan senjata besar-besaran untuk Taiwan dengan nilai mencapai 11 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 171 triliun rupiah 600 miliar jika dikonversikan dengan kurs saat ini. Angka tersebut tergolong fantastis untuk pengadaan militer regional. Jika kesepakatan ini mendapatkan persetujuan penuh dari Kongres, maka ia akan tercatat sebagai penjualan senjata terbesar sepanjang sejarah hubungan Amerika Serikat dan Taiwan. Paket ini mencakup beragam sistem teknologi tinggi, mulai dari rudal jarak menengah, pesawat tanpa awak canggih, hingga peluncur roket artileri mobilitas tinggi yang dikenal sebagai HIMARS. Tak hanya itu, ratusan sistem rudal serangan dengan karakteristik teknis serupa dengan persenjataan yang dikirimkan Amerika Serikat ke Ukraina dalam beberapa tahun terakhir juga termasuk di dalamnya. Dari sudut pandang Beijing, pengiriman ini bukan sekadar bantuan pertahanan rutin. Ini dilihat sebagai sinyal kuat bahwa Washington tengah mempersenjatai Taiwan sebagai proksi yang lebih agresif di kawasan. Para pejabat tinggi luar negeri China berulang kali menegaskan bahwa isu Taiwan adalah inti dari kepentingan nasional mereka, sekaligus garis merah utama yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan bilateral. Skala paket senjata senilai 11 miliar dolar ini dipandang sebagai pernyataan politik terbuka dari Washington yang secara langsung menantang kebijakan satu China, fondasi diplomatik yang selama puluhan tahun menopang hubungan kedua negara. Isu Taiwan kerap disebut sebagai titik paling berbahaya dalam rivalitas kekuatan besar karena dampaknya melampaui batas teritorial semata. Taiwan berada di jantung industri semikonduktor global. Gangguan sekecil apapun di wilayah ini dapat memicu efek domino ekonomi yang melumpuhkan pasar dunia. Berdasarkan indeks Financial Times per Desember 2025, kerentanan strategis industri CIP menjadikan setiap eskalasi militer sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi global. Beijing sangat memahami posisi tawar ini. Narasi kedaulatan digunakan untuk menekan perusahaan barat yang berupaya bermain di dua sisi kepentingan yang saling bertolak belakang. Selain sektor semikonduktor, China juga memiliki kemampuan besar untuk membatasi ekspor mineral tanah jarang, bahan baku vital bagi industri pertahanan Amerika Serikat. Laporan ekonomi terbaru Bloomberg menyoroti bahwa ketergantungan Washington terhadap mineral asal China menciptakan risiko sistemik yang sulit diatasi dalam waktu singkat. Penjualan senjata senilai 11 miliar dolar Amerika Serikat ini berpotensi menjadi pemicu bagi Beijing
untuk meninjau ulang kerjasama perdagangan komoditas strategis tersebut. Inilah dilema besar bagi para pembuat kebijakan Amerika antara mendukung pertahanan Taiwan dan menjaga keberlangsungan industri manufaktur domestik. Ketegangan di Selat Taiwan juga mulai mendorong perubahan signifikan pada kebijakan keamanan negara-negara sekitar, termasuk Jepang. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Takaichi, Tokyo mulai mengisyaratkan pendekatan pertahanan yang lebih asertif, bahkan memunculkan wacana kepemilikan senjata nuklir sendiri. Meski selama puluhan tahun berada di bawah payung perlindungan nuklir Amerika Serikat, muncul dorongan kuat di internal pemerintahan Jepang untuk membangun kemandirian pertahanan yang lebih besar. Perkembangan ini dipandang Beijing sebagai ancaman tambahan yang semakin memperumit arsitektur keamanan Asia Pasifik yang sudah rapuh. Semua ini menunjukkan bahwa isu Taiwan bukan hanya belum mereda, tetapi justru berpotensi meningkat secara terbuka. Di sisi lain, Amerika Serikat tetap berpegang pada Undang-Undang Hubungan Taiwan yang mewajibkan dukungan terhadap kemampuan pertahanan diri pulau tersebut, meskipun secara resmi mengakui kebijakan satu Cina. Kontradiksi inilah yang selama puluhan tahun membentuk hubungan kedua kekuatan besar. Namun, skala bantuan militer senilai 11 miliar dolar ini mendorong ketegangan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keseimbangan militer kawasan kini diuji oleh ambisi geopolitik yang saling bertabrakan secara langsung. Apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar krisis mendadak, melainkan proses penguraian hubungan diplomatik yang berlangsung perlahan namun sistematis. Ke depan, dunia kemungkinan akan melihat lebih banyak penjualan senjata, lebih banyak sanksi ekonomi, dan latihan militer dengan intensitas yang terus meningkat. Para analis risiko strategis melihat pola yang jelas. Setiap langkah dari satu pihak hampir pasti dibalas dengan tindakan setara atau bahkan lebih keras oleh pihak lain. Ketidakmampuan menemukan titik temu dalam isu kedaulatan menciptakan ketidakpastian besar bagi stabilitas politik dan pasar keuangan global. Penting bagi audiens untuk memahami bahwa persaingan ini bukan sekadar soal senjata, melainkan tentang kredibilitas, aliansi global, dan kendali atas teknologi masa depan. Setiap pembekuan aset dan setiap pengiriman rudal adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengubah keseimbangan tanpa memicu perang terbuka. Namun dengan taruhan yang semakin tinggi, risiko salah perhitungan strategis tetap menjadi ancaman nyata bagi seluruh ekonomi dunia. Sobat channel Kabar Langit, di tengah eskalasi yang terus meningkat, sanksi ekonomi kini terbukti sama mematikannya dengan rudal di medan tempur. Pertaruhan antara dua kekuatan raksasa ini memaksa kita semua menghadapi risiko sistemik yang sulit diprediksi. Menurut Anda, apakah dunia benar-benar siap menanggung biaya ekonomi yang luar biasa besar demi mempertahankan ego geopolitik dan dominasi teknologi? Sampaikan pandangan kritis Anda di kolom komentar.